Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel M Jaya 99. Kali ini saya berada di Kabupaten Jember, tepatnya di kandangnya Cak Solikin Damar Wulan ya lur. Kali ini saya ingin gerebek kandangnya Cak Solikin Damar Wulan yang berada di Kecamatan Ambulu lur. Yuk kita langsung simak videonya. Dan sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya lur. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dihidupkan juga biar teman-teman semua bisa mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Inilah suasana kandangnya Cak Solikin Damar Wulan yang berada di Kabupaten Jember lur, tepatnya di Kecamatan Ambulu. Jadi sapinya ini super teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih, ini jenisnya simental dugul. Bisa teman-teman lihat nih, ini kelas sapi kontes teman-teman. Bisa dilihat penampakan sapi-sapi yang berada di kandangnya Cak Solikin Damar Wulan, semua super teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih, ini jantan simental. Bisa teman-teman lihat nih, ini lagi dikasih pakan. Ya teman-teman lihat, kita nanti tanyain ke Mas Solikin Damar Wulan resep comboran dan hijauannya dikasih pakan apa teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu pakan sapi kelas kontes ini pakannya dikasih apa. Kita langsung tanya-tanya ke Cak Solikin Damar Wulan teman-teman. Cak, bisa tanya Cak? Ya. Resep ini Cak, resep comborannya Cak, kira-kira. Comborannya cuma ampas tahu. Ampas tahu sama apa Pak? Ampas tahu aja. Ampas tahu aja. Ya, sama Katul. Enggak pakai katul. Itu sehari berapa kali Cak? Ikutin Cak. Apa? Comborannya, nyombornya berapa kali sehari? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Ya. Terus hijauannya Cak, berapa kali dikasih hijauan dalam satu hari? Ya cuma 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Oh berarti setelah dikasih hijauan, comboran langsung Cak ya? Iya. Oh jadi itu teman-teman. Jadi Cak Solikin ini kalau kasih pakan ternaknya, jadi sapinya tuh dikasih hijauan dulu. Dan hijauan yang dipakai Cak Solikin ini hijauannya tebon jagung teman-teman. Bisa dilihat nih. Jadi tebonnya ini yang masih ada jagungnya teman-teman. Jagung muda. Bisa dilihat tuh, buahnya masih ada. Jadi sama Cak Solikin ini langsung dicacah teman-teman tebonnya. Itu bisa dilihat resep pakan sapi kontes yang berada di kandangnya Cak Solikin ini. Jadi setelah ini baru dikasih comboran Cak ya? Iya, dikasih comboran. Tuh teman-teman, bisa dilihat penampakan sapi-sapi yang berada di kandangnya Cak Solikin. Cak, itu babonnya Damar Wulan tuh yang mana Cak? Yang putih itu Mas. Oh yang putih ini Cak. Ya, yang putih. Dan ini teman-teman, ini ternyata babonnya Damar Wulan teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri nih, babonnya Damar Wulan ternyata jenisnya apa nih Cak? Jenisnya pekon Mas. Ternyata jenisnya pegon bisa menjuarai teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Tapi meskipun pegon, bisa lihat sendiri teman-teman, tulangan di belakang itu sangat lebar. Jadi gak selalu sapi bagus itu bisa mencetak Pak ya. Iya. Ternyata ini sapi pegon yang bisa mencetak sampai juara Pak ya. Juara berapa Pak? Itu Damar Wulan itu Pak. Juara berapa kali Pak? 4 kali Mas. 4 kali. Iya 4 kali. Di mana aja itu Pak? Kali kontes dapat juara. Di Kabupaten Jember 3 kali Mas. Di Kabupaten Jember 3 kali. 3 kali, terus di Gerabak 1 kali. Di Gerapak 1 kali. Jawa Tengah berarti Pak ya? Jawa Tengah. Berarti sampai ke Jawa Tengah berarti Pak ya? Ya. Itu teman-teman, ternyata sapi Damar Wulan ini sudah 4 kali menang kontes teman-teman. Di Kabupaten Jember 3 kali dan di Jawa Tengah 1 kali. Bisa teman-teman lihat sendiri itu. Itu enggak berarti Cak ya? Apa Cak ya? Apa juaranya Cak ya? Juaranya itu. Itu juara 1 teman-teman. Itu juara 1 kategori sapi calon kereman teman-teman, hasil IB. Ini juara 1 hadiahnya 13 juta. Dan juara 2 itu 17 juta teman-teman. Kategori sapi kereman ekstrim hasil IB.
Dan yang juara 3 itu 10 juta kategori sapi calon kereman hasil IB teman-teman. Dan juara 2 harapan 2 teman-teman di kategori sapi kereman ekstrim hasil IB ya. Hadiahnya 5 juta. Bisa teman-teman lihat sendiri itu. Jadi sapi pegon ini sudah mencetak sapi juara teman-teman, sapi kontes. Bisa teman-teman lihat sendiri itu. Jadi teman-teman kalau memilih indukan cari yang bokongnya lebar seperti ini teman-teman, karena bisa mencetak sapi super teman-teman atau kontes. Bisa dilihat tuh sapi-sapinya. Ini kalau ini jenis simental ya? Simental ya? Simental ini. Ini jenisnya simental teman-teman. Ini ada super teman-teman, tapi gak berdiri ini, masih kenyang kayaknya ini. Masih tidur. Kita lihat di sebelahnya ini sapi Malbor ya. Iya. Ini Malbor, ini adiknya Damar Wulan ini. Oh, ini adiknya Damar Wulan ya? Ini teman-teman, ini adiknya Damar Wulan, jenisnya betina. Betina Pak ya? Ya, betina ya. Betina teman-teman. Tuh. Berarti anaknya babon tadi teman-teman, pegon itu. Keluarnya dugul. Jadi gak nurun sama ibunya teman-teman. Nih bisa dilihat, ini Marbor teman-teman, adiknya Damar Wulan. Bisa dilihat tuh apuran kalau sapi super teman-teman ada 4 puting teman-teman. Bisa dilihat nih tulangan atas, jadi nurun sama ibunya lebar. Jadi teman-teman kalau pilih sapi superan, indukan super, pilih yang besar gini teman-teman, kakinya semua tegak teman-teman, jadi bagus untuk kelas breeding. Jadi anaknya itu bisa bagus teman-teman. Tuh bisa dilihat dari penampakan belakang tuh, gelambir kelaminnya bagus teman-teman, jadi sangat gelambir, jadi untuk melahirkan itu cepat teman-teman. Dan tulangan di belakang itu lebar, jadi untuk disuntik sapi ekstrim ataupun simental itu bisa teman-teman, jadi untuk melancarkan proses melahirkan. Bisa teman-teman lihat sendiri itu. Dan ternyata ini sudah berdiri teman-teman. Ini sapi super juga, bisa dilihat nih. Ini jenisnya limusin. Ini kurang lebihnya beratnya berapa kuintal ini Pak? 800 apa ya? Ini kurang lebih beratnya teman-teman, ini 800 up teman-teman. Tapi belum dikasih nama itu Pak ya? Siliwangi Mas. Oh, Siliwangi. Oh, ternyata ini teman-teman, ini namanya Siliwangi teman-teman. Bisa teman-teman lihat tuh, sapi monster. Ini bisa berat 1 ton lebih teman-teman. Kita geser di sebelahnya. Ini ada sapi jantan teman-teman, masih bakalan atau pedet. Ini gimana ini Pak? Anaknya dari siapa ini Pak? Ini anaknya yang ini Mas. Oh, anaknya dari ini Pak? Iya. Ini anaknya dari siapa? Ini anaknya yang itu, indukannya ada Oh, ini anaknya Damar Wulan. Anaknya ibunya Damar Wulan teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat tuh, bokongnya sangat lebar sekali, tulangan belakang. Ini berarti adiknya Damar Wulan berarti Pak? Ini adiknya Damar Wulan teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, sapi super atau sapi kontes di kandangnya Cak Solikin Damar Wulan ini super teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini anaknya bisa dilihat. Jadi kalau teman-teman beli babon yang tulangan besar, keluarnya ya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat tuh. Jadi kalau saya saranin teman-teman kalau beli babon, carilah babon yang bagus biar keluarnya itu bisa super teman-teman, dan menjualnya pun gampang. Ini kalau cari di pasar gak ada Pak ya, sulit cari yang kayak gini Pak ya. Ini teman-teman nih calon kontes 2022 ini Pak ya. 2122. Bisa teman-teman lihat tuh penampakan sapi kontes yang berada di kandangnya Cak Solikin Damar Wulan teman-teman. Bisa dilihat juga kaki-kakinya tegak teman-teman. Ini anak putunya dari ponakan Pak ya? Ponakan dari Damar Wulan teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih jantan. Bisa dilihat dari kelaminnya tidak terlalu menggelambir, jadi agak merapat ke perut teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau cari sapi itu agak yang mepet ke perut. Jadi untuk ngawinkan ke sapi betina itu kan gampang Pak ya, Iya. kalau tidak bergelambir. Jadi ini tips cara memilih sapi bagus teman-teman. Tapi kalau cari di pasar sulit. Jadi nanti kalau teman-teman mau pesan sapi,
bisa menghubungi Cak Solikin teman-teman, karena Cak Solikin ini memang masternya di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember teman-teman, karena sudah terbukti mencetak sapi monster di Kabupaten Jember teman-teman. Bisa dilihat nih, ini udah bunting saja. Bunting sekitar 7 bulan 8 bulan mas. Ini bunting teman-teman, 7 bulan sampai 8 bulan. Bisa dilihat teman-teman, ini bunting 7 bulan atau sampai 8 bulan teman-teman tuh. Jadi kalau pilih induk kayak gini teman-teman nggak mungkin rugi, senang kalau udah keluar, karena keluarnya pasti sapi monster teman-teman. Tuh dari penampakan congornya ini, mulutnya besar teman-teman kalau sapi bagus, dan kepala ini papak teman-teman, berbentuk kotak, tidak melonjong kan ya Pak ya. Iya. Nih. Kepalanya yang Ini sudah beranak berapa kali nih Pak, bisa tanya? 1 kali yang ini mas. Oh ini baru 1 kali Pak ya. Mau 2 yang ini. Oh mau 2 yang ini. Tuh teman-teman, ini sudah mau beranak kedua kalinya ya, tapi masih dalam kandungan. Ini umur berapa bulan Pak? Pedetnya apa mas? Bukan, indukannya Pak. Indukannya sekitar umurnya sekarang kurang lebih mas ya 29 bulan. 29 bulan teman-teman, sudah mencetak 2 anak, tapi satu anaknya masih di dalam kandungan teman-teman. Kalau ini Pak, anaknya itu umur berapa Pak? Yang Itu pedetnya? 9 bulan lebih. Tuh teman-teman, 10 jalan sudah besarnya segitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat tuh. Tapi ini gak dijual Pak ya. Enggak mas. Gak dijual Pak ya. Untuk kontes berikutnya teman-teman. Berikutnya, ya. Kalau ini indukan super teman-teman, sama indukan super ini. Bisa teman-teman lihat nih, besar sekali. Dugul jenisnya simental. Kalau ini Pak, apa maksudnya, babon ini dijual apa enggak Pak? Kalau ini Pak? Ini enggak dijual mas. Gak dijual ya. Iya. Buat koleksi sendiri berarti Pak ya. Koleksi sementara. Tuh teman-teman. Bisa teman-teman lihat ciri-ciri sapi monster ini kayak gini teman-teman. Jadi dari segi kepala itu besar. Makannya sangat lahap sekali itu. Bisa teman-teman lihat kalau sapi congor besar itu teman-teman. Jadi makannya itu sangat lahap sekali. Jadi cepat untuk kita gemukkan. Dan resepnya untuk jenis betina itu sama aja Pak, dicombor juga Pak. Apa enggak kalau betina Pak? Kalau saya pribadi mas ya, tetap saya combor. Tetap dicombor Pak ya. Ternyata meskipun betina di sini dicombor teman-teman, meskipun tidak untuk kontes. Tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Tapi ini rencana ikutan kontes apa enggak Pak? Yang betina Pak? Ya kalau ada kontes saya ikutkan. Mas. Ikut Pak ya. Coba kita lihat dari penampakan belakang teman-teman. Biar teman-teman puas. Tulangan belakang ini lebarnya seperti apa? Tuh teman-teman. Jadi sangat lebar sekali tulangan belakang teman-teman. Tuh. Dari kapurannya itu, ini ciri-ciri sapi kelas teman-teman. Tuh. Dari tingginya aja, tingginya sama semata saya teman-teman, tingginya sekepala saya. Jadi ini kurang lebih tingginya belakang ini 160 teman-teman. Ini sampai hidung saya, ini tingginya kurang lebih. Ini tingginya kurang lebih ini 160 cm teman-teman, tinggi belakang. Jadi sangat super sekali. Bisa dilihat tuh kaki-kakinya semua besar sekali teman-teman. Ini kaki gajah dan kaki depan tuh tegak sekali teman-teman. Jadi kalau pilih indukan ini yang kayak gini kalau ada, tapi 1001 Pak ya. Di pasar ada itu Pak ya. Ya agak susah mas. Hah? Agak susah mas. Agak susah. Jadi teman-teman kalau nggak pesan ke sini sulit teman-teman. Kalau cari di pasar tuh jarang. Jadi kalau kita pesannya ke Cak Solikin Damarwulan ini kemungkinan bisa Pak ya. Bisa mas. Kalau pesan bisa. Bisa. Tapi enggak secepatnya dapat tuh, mas. Iya, cepat dapat Pak ya. Tuh, bisa dilihat tuh. Makannya semua lahap-lahap teman-teman. Jadi inilah penampakan kandangnya Cak Solikin, pemilik Damarwulan teman-teman. Tapi Damarwulannya sudah gak ada Cak ya, sudah laku Cak ya. Buat korban mas. Buat kurban itu teman-teman. Ternyata Damarwulannya sudah buat kurban sama yang membeli teman-teman. Ya teman-teman lihat tuh. Sapi-sapinya sangat lahap sekali ini. Tuh. Ini babon dari Damarwulan teman-teman nih.
Jadi lebar di atas ini ada kalau setengah meter teman-teman. Lebar ini teman-teman. Jadi ini sapi super. Lebar apa itu namanya? Di atas juga apa? Lebar apa itu namanya Pak? Lebar pantat Pak ya? Ini lebar pantat. Lebar pantat itu ada 50 cm teman-teman. Ini ciri-ciri sapi super teman-teman. Jadi anaknya itu bisa besar teman-teman. Ini kalau disuntik Brahman bisa Pak ya, untuk menampung anak di dalam kandungan Pak ya? Bisa. Karena lebar Pak ya. Iya. Tuh teman-teman. Ini kelebihan kalau tulangan belakang itu besar. Jadi untuk disuntik sapi monster itu bisa teman-teman. Karena perutnya itu lebar sekali, pinggulnya lebar. Jadi untuk mengeluarkan si bayi besar itu bisa teman-teman, nggak sulit-sulit. Soalnya kalau pinggulnya kecil itu nanti ngeluarin disuntik sapi besar itu keluarnya nanti susah. Bisa brodol Pak ya, apa dalamannya itu Pak ya, bisa Pak ya. Beroyongan Pak ya, itu teman-teman. Jadi itulah tip dari Cak Damarwulan, Cak Solikin Damarwulan yang berada di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Ambulu teman-teman. Jadi apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Cukup sekian video hari ini teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.